mukanya pucat, ya kan? Nah di situ dia tawa, cekikan kan. Lah spontan dong saya ngeliatin. Nah terus waktu itu selamat datang di channel kami Mancani Project. Di sini bersama saya Mas Noy dan Mas Jo, sebuah channel yang membahas tentang hal-hal misteri. Kita mencoba menguak hal misteri yang dimana saya pribadi itu orang yang tidak terlalu percaya dengan hal-hal mistis kayak gitu. Berbeda kebalikannya dengan teman saya ini, dia tuh salah satu orang yang pernah mengalami dan bisa merasakan juga. Begitu? siap. Oh siap. Insya Allah. Jadi tema kita kali ini itu kita akan membahas tentang yang namanya kuntilanak. Sebelum masuk ke pembahasan kita, jangan lupa support channel kami dengan cara subscribe, like, dan komen. Bisa Dan juga share. Jangan lupa Kan tombol lonceng. lonceng. Nah, Buat mengikuti perkembangan up to date channel kami. Kuntilanak itu seperti yang kita tahu itu hantu yang pakai baju putih kayak gitu ya Mas ya? Ya. Tahu nggak asal usul kuntilanak? Kuntilanak. Iya, kuntilanak. Tahu saya itu kalau kuntilanak itu menurut mitos ya, itu dari arwah penasaran dari ibu yang sedang hamil, terus pas meninggalnya itu dia pas melahirkan anaknya. Jadi ketika dia melahirkan, terus dia karena meninggal, dia arwahnya bisa jadi kuntilanak, itu mitosnya. Mitosnya. Tapi kalau secara agama itu ya sebangsa jin lah. Sebangsa jin. Iya. Sebangsa jinnya menyerupai gitu ya? Ya benar. Oh, Kan jin iya. itu bisa menyerupai apapun, termasuk kuntilanak itu. Oh, iya, oke. Sini saya punya sebuah video penampakan kuntilanak di tengah kerumunan anak kecil. Coba kita lihat aja. Nanti tolong kasih tanggapannya ya. Ini videonya. Peganglah. Nah, ya seperti itu. Betul. Yang saya lihat seperti itu. Benar. Lagi serius nih, udah 3 kali. Lagi serius. Mungkin gue salah paham nih. Materinya baca dulu, materinya tadi ada mana? Jadi gimana? Menurut Mas Joko ini tuh kuntilanak asli atau buatan? Settingan? Kenapa bisa dibilang settingan? Kalau menurut saya itu sebangsa jin itu tidak semurahan itu ya buat nampakin dirinya. Benar ya. Jadi gitu. Jadi kalau hal yang kayak gitu dia nggak semurah itu buat nampakin dirinya. Di video tersebut dia kelihatan banget apa ya, jalan. Oh jalan. Dia jalan. Artinya jalan. Jadi kalau menurut saya itu settingan. Memang kalau kuntilanak yang asli itu gimana mestinya? Dia kalau kuntilanak asli itu yang pertama nggak sembarang orang bisa melihatnya. Terus juga
apa namanya, dia biasanya nggak napak. Oh, kenapa itu enggak gini? Itu kan ciri-ciri kuntilanak yang Mas Joko tahu ya. Itu kok bisa tahu kenapa? Tahu gimana? Ya itu kenapa bisa Yang tahu? saya lihat kayak gitu. Oh, pernah lihat. Nah, saya lihat kayak gitu. Nggak ada yang napak no ya. Bisa diceritain nggak pengalaman pertama kali melihat kuntilanak? Pertama kali saya bisa lihat kayak gitu, kebetulan saya lihatnya pertama kali itu emang sebangsa cewek ya, nona. Iya, non. Jadi dulu saya itu lahir di sebuah kota usia T ya, T. T. Nah, di umur 5 tahun saya dibawa ke kampung halaman. Ya, saya pindah ke Cilacap, tepatnya di Majenang ya. Nah, waktu itu saya pulang bersama bapak saya. Waktu itu saya umur 5 tahun. Karena tempat saya itu lumayan jauh dari jalan raya. Ketika turun dari bis, saya jalan kaki karena nggak ada angkutan. Waktu itu harusnya pakai becak. Karena nggak ada becak, kita jalan lah. Nah, kebetulan waktu itu pas malam Jumat lah, itu kan dini hari, sekitar jam 3 kita jalan. Nah, singkat cerita, kita sampai di rumah desa saya itu melewati, kalau bahasa Jawanya itu bulak sawah, jadi Tanggul. sawah-sawahan, jalan yang melewati sawahan. Nah, di situ sebelum sawahan itu ada pohon beringin besar. Nah, di dekat jalannya, jalan desa itu ada pos kamling yang sudah lama nggak terpakai. Beringin lapangan. Nah, ya. Tahu. Sok lanjut lagi. Nah, jadi di situ pas lewat situ saya lihat, waktu itu saya masih kecil lah ya, kan umur 5 tahun, tahu sendiri lah ya. Waktu itu masih kecanduan game. Dulu itu kalau yang pernah ngalamin game Gimbot. Iya, Pak. Nah, Gimbot. itu saya lagi mainan Gimbot, lagi asik tuh. Pas lewat situ, kayak apa ya, kayak kamar, kayak settingannya itu kayak kamar, ada kelambunya. Tahu kelambu kan yang ada yang buat nyamuk? Iya. Buat anak zaman dulu Iya. Zaman Belanda. Nah, itu ada kelambunya. Nah, di dalam kelambu itu ada sosok cewek pakai daster putih panjang sih segini, panjang, tapi daster bukan yang lengan, dasterannya loh, yang langsungan gitu loh, bukan yang ada lengannya. Kayak kena. Nah, kayak gitu. Daster yang buat cewek itu di situ emang nggak nyermin, dia itu kayak manusia biasa, mukanya pucat, ya kan. Nah, di situ dia tawa kayak gitu. Nah, spontan dong saya ngeliatin. Nah, terus waktu itu saya tanya ke bapak saya, "Pak, itu siapa?" gitu kan. Itu siapa gitu. Teman saya cuma bilang, "Diam aja." Saya liatin lah sampai nyampe ke tempat jalan yang sawahan itu. Nah, dia itu bangun, terus di depan pos itu ada drum bekas aspal kosong. Posisinya itu dia ke arah pohon beringin itu kan ada turunan tuh, batu semua. Nah, dia turun dari pos itu, terus gulingin drum itu buat mainan lah, dia ke drum itu, ke turunan itu yang Drumnya batu. dibindingin lagi nih. gelundungin. Dibindingin, ya. Oh iya. Kan kenceng banget itu. Kalau emang bener itu orang, pasti warga situ dengeran. Nah, di situ udahlah, saya udah nggak ngeliatin lagi. Saya lanjut ke rumah pulang. Terus sampai rumah, pagi-paginya tidur itu nyampe rumah itu jam setengah empat. Tidur, pagi-paginya sekitar jam 6, jam 7-an
saya sama teman saya itu penasaran kan, saya penasaran pengen lihat emang bener sih ada apa di situ gitu kan. Saya di situlah pagi-paginya, ternyata yang saya lihat itu apa? Itu cuma bekas pos ronda, udah berlumut, banyak rumputnya di pinggir-pinggiran, udah tinggi-tinggi lah, udah tinggi-tinggi sekitar setengah meteran, terus di depan juga udah pokoknya udah nggak layak lah, udah nggak ada atapnya sama sekali. Tapi yang semalam saya lihat itu emang benar bagus banget, kayak kamar ada kelambunya, terus ada pokoknya bagus lah. Nah terus di situ yang drum yang semalam buat mainan ke bawah itu masih ada di depan pos ronda itu. Masih berdiri gitu. Iya masih berdiri. Jadi itu saya kaget lah yang semalam saya lihat itu apa gitu kan. Saya penasaran tuh. Habis itu saya pulang, tanya ke mbah saya. Mbah? Iya, saya cerita lah tentang yang kejadian itu. Nah, mbah saya bilang, iya di situ habis ada yang meninggal pas lahiran lah gitu. Kemungkinan itu lah gitu. Agak ada relevansinya juga ya, agak nyambung juga tentang asal-usul kuntilanak ya. Iya. Jadi kayak gitu. Itu cerita awal mula saya bisa lihat itu. Tapi gini loh, yang agak aneh, kenapa ketika pas malam dilihat itu kan kelambu, ruangan bagus. Nah pas siang kenapa jadi pos ronda jelek? Nah gitu itu loh. saya nggak tahu makanya. Saya juga aneh ya waktu itu. Lah, kok bisa berubah jadi kayak gitu ya, maksudnya? Ya saya juga dulu masih awam itu belum. Saya cuma lah mungkin halusinasi saya apa gitu kan. Ya udahlah gitu, di situ udah ya udahlah gitu. Mungkin itu ya cuma halusinasi lah gitu. Biar saya gitu. Itu gitu. Ya kalau emang si kuntilanak bisa mendekorasi itu jadi bagus, kenapa siangnya dibongkar lagi? Ya, sampai dihias bagus-bagus kayak kelambu sih gitu ya. Buang-buang waktu aja. Mungkin itu di dimensi dia mungkin kayak gitu. Cuma di dimensi kita kan berbeda lah. Ya. Mungkin secara kasat mata kita beda ya. Iya gitu. Tapi itu yang ngelihat si pos ronda yang bagus tadi, yang kelambu tadi, saya doang. Mas Joko doang sendirian. Saya doang. Gitu. Anehnya itu. Ternyata yang saya bilang ke bapak saya itu apa? Dia tuh nggak lihat apa-apa ternyata. Makanya saya penasaran banget gitu loh, kok aneh gitu kan. Terus saya cerita ke mbah saya, jawabannya kayak gitu. Oh mungkin iya itu. Nah gini yang bikin penasaran tuh, kenapa setiap ada penampakan itu yang bisa ngelihat cuma beberapa orang, dan jadi nggak bisa dilihat sama orang banyak loh, paling 1 atau 2 orang, bahkan kebanyakan tuh bisa dilihat sama 1 orang doang. Tahu nggak mas kira-kira kenapa? Kalau kayak gitu sih, tahu saya itu ya emang tergantung orangnya. Kalau emang dia punya basic kayak gitu, ya bisa. Basic maksudnya? Bisa. Terutama sih kayaknya menurut saya itu ada turunan. Indranya lebih sensitif? Iya bisa dibilang kayak gitu, lebih sensitif. Jadi kayak gitu. Jadi nggak sembarang orang bisa ngeliat. Mungkin ada yang bisa ngerasain gitu kan. Yang bisa ngerasain, bisa melihat. Cuma ya semua itu ya emang ada yang nungguin lah, kayak kodam apa korinya gitu. Emang kodratnya itu emang harusnya nggak bisa, harusnya nggak bisa lihat kodratnya, nggak bisa lihat karena ada yang dampingin, jadi bisa melihat hal-hal gitu. Oh ya, kalau kata Gus Anton itu kan apa namanya, seseorang tuh indranya bisa bocor ya? Bisa dibuka. Oh bisa dibuka. Ya. Apa itu termasuk salah satunya atau gimana itu? Bisa jadi. Jadi kayak gitu kan, itu namanya mata batin. Oh iya. Mata batin bisa dibuka. Tapi ya pasti kalau menurut saya pribadi itu ada sama pautnya dengan hal gaib. Jadi ada yang dampingin gitu. Nggak mungkin, soalnya kalau tahu saya kalau di Islam itu emang kodratnya nggak bisa lihat yang jenis kayak gitu. Kalau emang tahu dia bisa lihat, pasti ada yang dampingin atau yang itu namanya jin korin atau jin kodam. Jadi kayak gitu. Dan sekarang juga saya udah nggak bisa lihat, cuma bisa
merasakan doang. Oh, jadi setiap kita penelusuran ke makam, pas kita main-main ke makam, Nah, itu emang nggak bisa lihat. bisa merasakan. Bisa ngerasain Padahal doang cuma samar-samar doang gitu. Oh. Samar-samar. Oh, ya udah. Oh iya, jadi ingat pas penelusuran kemarin loh, pas kita di makam belakang. Kan katanya ada yang ngikutin. Itu sosok yang ngikutin yang dirasain kayak gimana tuh? Itu yang dirasain emang dari dulu saya yang bisa ngerasain itu emang cewek, nggak tahu kenapa dari dulu bisa lihat yang bisa ngerasain cewek. Yang kemarin yang ngikutin kita itu cewek dari gang yang itu, Gang yang sempit belakang tuh ya. itu saya merasakan kok kayak ada yang ngikutin gitu kan. Pas saya lihat kok ada sama-sama bayangan cewek ya gitu yang rambut panjang. Enggak, ceweknya, bayangan si ceweknya itu di kan kita tuh bertiga ya. Saya paling depan, Anton di tengah, Mas Jawa paling belakang. Itu di mana posisi si ceweknya? Nah, di gang itu kan ada pohon albi. Di sebelah sini. Sebelah utara. Kiri ya, kiri. Kalau di sini kanan, kalau ke depan arahnya kanan kan ada pohon itu albi satu itu. Iya, nggak tahu. Nah, itu di situ. Di video yang itu ada. Kalau yang kemarin vlog itu ada videonya kok. Oh, yang live di Facebook. Nah, di situ dia cuma sekelebatan doang sih. Oh iya kanan jalan. Iya. Di situ saya lihatnya. Cuma samar-samar sih, nggak jelas itu. Nggak, tapi kenapa ngikutinnya sampai jauh loh? Sampai jauh. Ya mungkin dia penasaran atau memang merasa terganggu atau apa. Mungkin kita nggak kurang permisi lah, apalah kan nggak tahu ya. Nggak tahu. Emang nggak permisi juga sih. Itu. Rasanya gitu. Kalau dari awal sih emang saya bisa lihat jelas ya, mungkin udah kebanyakan lah. Kebanyakan apa? Udah kebanyakan. Udah nggak mau tahu lagi sih sebenarnya. Udah males, udah capek. Nah itu ngomong-ngomong ngikutin kita tuh sampai mana sih? Sampai kalau yang kemarin penelusuran itu sampai yang gang rumah kosong itu loh. Nanti dulu. Rumah kosong yang rumah kosong yang pohon kebun bambu. Yang udah ketemu rumah dia udah nggak, saya udah nggak ngerasain lagi. Ya nggak, kenapa sih mesti cewek kebanyakan loh? Tadi kan cewek. Saya nggak tahu itu. Nggak tahu. Kalau yang sosok-sosok lainnya mungkin ada tuyul pernah. Terus kalau yang suara-suara pernah kayak suara gereman berat, suara laki-laki berat itu kayak ya kalau disimpulin ya kayak genderuwo lah. Itu cuma suara doang kalau itu. Kalau yang sosok benar-benar sosok itu emang Miss Kukun ya. Kuntilanak. Dari dulu. Nggak tahu kenapa itu juga. Saya nggak pernah tanya-tanya ke orang-orang pinter sih emang. Dan nggak mau, dan itu juga sebenarnya saya nggak mau emang. Nggak mau, males lah yang hal-hal kayak gitu. Dulu emang waktu kecil sempet terobsesi penasaran yang sangat-sangat penasaran lah. Sampai mempelajari tentang hal-hal kayak gitu kan. Oh sempet memang dulu. Contohnya emang ini gini, hal kayak gitu sih yang dipelajarin apanya loh? Ya maksudnya kita itu mempelajari hal kayak gitu itu maksudnya ini apa sih gitu loh. Ini kalau yang kayak gini tuh, hal kayak gini tuh gimana sih gitu loh. Contohnya kenapa bisa lihat tuh gimana gitu kan. Kenapa, terus cara bisa ngendalinya tuh gimana dan gitu. Bisa dikendaliin? Bisa. Jadi kayak gitu dulu sempat penasaran kayak gitu, terus juga sempat puasa-puasa yang kayak gitulah. Jadi tapi karena keganggu, saking mengganggunya ya mencoba lepas di saya kelas SMP. Jadi dulu itu apa namanya, ada orang bilang itu kalau ada gurunya mah bisa diasah gitu kan. Tapi saya nggak mau. Dulu itu saya emang sempet kayak gitulah, terlalu terobsesi hal-hal kayak gitu. Terus kalau udah terjerumus tapi kok kayak gini ya gitu loh. Maksudnya kayak gini tuh kok ngerasa terganggu, nggak tenang gitu loh. Nggak tenang, kemana-mana kayak ada yang ngawasin gitu kan. Terus tidur juga nggak nyenyak gitu.
banyaknya apa. Jadi saya merinding. ya kebetulan di kamar ini juga ada gitu loh. Kamar ini saya pernah lihat juga itu mah tuyul kalau di sini. Ya semacam tuyul, entah apa itu, cuma dia sosoknya anak kecil. Tahu anak baru lahir? Ya. Nah, segitu. Itu anak baru lahir yang udah mati kan kuning tuh. Kuning pucet. Pucet, nah kayak gitu bentuknya. Jadi itu saya ya dalemin kayak gitu hampir SMP sampai lulus lah, hampir lulus. Terus karena kan emang kayak gitu kan, dulu saya punya mbah angkat, dia pawang jaranan. Kalau di sini ya ebek lah ya. Belumping. Belumping. Nah itu, terus waktu itu saya dalaminnya otodidak, nggak ada gurunya. Maksudnya ceritain coba cara otodidaknya. Iya, otodidaknya. Ini dulu itu saya otodidak itu puasa biar ngasah tambah tajam kan, biar tambah tajam. Terus puasa itu pernah puasa mutih, dan emang kalau Senin Kemis biasa lah ya, Senin Kemis lah. Puasa mutih pernah. Terus habis itu sholat malam hampir tiap hari sih. Waktu SD hampir tiap hari, pasti setiap jam setengah 1, jam 12 saya kebangun. Saya bangun kayak ada yang bangunin, saya bangunlah sholat kayak gitu. Nah pas kejadian yang tuyul itu juga saya pas bangun tengah malam itu. Nah, waktu itu saya rasanya kok panas gitu kan, panas. Terus saya bangun, saya teriak-teriak lah ke ibu saya, minta air gitu kan. Terus ibu saya bangun ambilin air, ini airnya gitu. Oh ya udah, habis itu minum, habis minum saya tidur lagi, baru aja merem kan, sekitar 5 menit 10 menit merem, diketawain sama anak kecil. Suara anak kecil, dan anaknya nggak ada yang denger, cuma saya doang. Anak kecil itu ketawain ya, ngakak, tawanya ngakak lagi. Kalau cuma biasa mah nggak masalah ya, dan ngakak kayak yang ngeledek lah, kayak ngeledek kayak gitu. Saya nggak bisa ngomong, cuma bisa gerak gitu. Karena waktu itu saya ya ada perasaan takut, saya nggak berani berdiri kan. Bisa gerak bisa, cuma saya nggak berani berdiri kan, jadi tiduran. Nah terus karena saking keselnya, saya bacain lah ya, saya tahu saya surat pendek lah, Anas, Al-Ikhlas atau apa gitu kan, ayat kursi. Saya bacainnya gitu, dia langsung berhenti bilang aduh. Nah iya aduh, langsung posisinya itu ada di, kan posisi emang kayak gini. Nah itu di kiri, dulu kasur saya itu spring bed ukuran ya dari lantai itu setengah meter. Di kaki sebelah kiri dekat pintu lah, itu bilang aduh, tangannya tuh menjulur ke atas, tangannya aduh ke bawah, kayak jatuh, kayak ke tarik ke bawah. Terus saya lihat tangannya kayak persis orang bayi lahir, baru lahir itu, warnanya kuning pucet kecil loh ke bawah. Nah habis itu ya udahlah, saya tidur lagi. Pagi-paginya saya tanya, malam denger nggak gitu kan, yang orang rumah. Nggak ada yang denger, ternyata saya doang gitu loh. Dan punya kejadian kayak gitu sering terulang sampai SMP ya. Saya benar-benar udah bosen, udah merasa terganggu. Nah saya cobalah, dulu kan emang saya tantangan kayak narko, ya pokoknya minuman keras lah apa gitu kan, maksiat. SMP saya yaudahlah, coba saya pacaran, ya kan. Nah, habis lah kayak gitu kayaknya kenal ceweknya. ya itulah pokoknya itu saya SMP. Nah dari situ udah mulai nggak terlalu peka. Efek ya. Jadi maksiatnya efek ke kemampuan batin kita ya. Ya orang ibaratnya, itu mah teman saya gitu loh. Setan lah ya. Iya. Teman saya, udahlah gitu kan, ngapain sih? Jadi gitu. Tapi tadi untungnya loh, pas lihat tuyul dia bacanya ayat kursi.
Coba baca puisi. I love you, I love you. mungkin tambah ngakak mungkin. Tambah ngakak. Sama ngakak enggak aduh ya enggak. I love you, I love you. Tambah Anjir. ngakak. Tunggu ya aman kan? Aman. Aku di studio loh. Tunggu di studio kan bahaya. Jadi kayak gitu Mas. Jadi kalau tadi saya lihat video yang tadi itu, kalau menurut saya sih emang itu nggak nyata. Settingan lah ya. Settingan lah ya. Menurut saya tadi itu. Bagian apa? Iya kalau menurut saya sih secara logis ya. Untuk kameranya didiemin kayak emang udah disetting banget loh. Nah, iya. Kayak kebanyakan video-video yang zaman sekarang loh, kan banyak ada kunti dicium, kunti dipeluk. Oh itu ditabuk lah ya. Tabuk loh, anjing. Itu nggak ada harga dirinya. Parah itu anjir. Anjing, makanya sampai sekarang tuh saya nggak terlalu percaya sama yang namanya makhluk gaib. Soalnya emang Belum pernah lihat. belum ya. pernah lihat dan rumah dekat kuburan juga. Ya, wajar sih emang kalau emang belum pernah lihat ya pasti kayak Rumah gitu. dekat kuburan tiap jam 1 jam 2 suka nongkrong depan rumah nggak ada apa-apa. Oh, Jadi kayak apa sih, makanya saya punya ide buat ngajakin kita main ke kuburan. Kan tiap kita ke kuburan paling cuma apa, kalau saya pribadi sih kayak apa sih, nggak ngerasain apa-apa loh. Paling ya tahu-tahu ya Mas Anton ketakutan, Mas Joko keringetan. ya begitulah. Saya dengar kan aman. Tapi ya takut juga sih, takutnya takut bisa disangka ya. maling kuburan. Benar. Tadi pocong ya. Jadi pocong, dia pocong perawan. Tadi pocong kawan. Nah kan dulu katanya kan Mas Joko tuh udah nggak mau pengen lihat hal gituan. Oh, Kenapa sekarang malah senang main ke kuburan? Mau saya ajakin ke kuburan loh. ya karena ya hal itulah. Hal apa? Ya karena tentang konten. Jadi udah mending asal lagi. enggak mau. Jadi pas nanti kita main ke kuburan, wah tuh kuntilanak di sana. Enggak. Kalau sekarang kita ke kuburan cuman kayak cuma ngerasain doang loh, nggak bisa ngeliat. Cuma ya explore lah ya. Heeh. Buat kuburan. Ada. Di pause dulu. Cek. Ya. Nah, demikianlah itu cerita. Oh, ya itu Ya. sedikit cerita mistis yang saya alami. Mungkin segitu dulu. Buat selanjutnya nanti di part selanjutnya ada cerita yang lain yang masih belum saya ceritakan. Ya pengalaman saya tentang hal gaib tersebut masih ada lagi. Silakan saya kembalikan ke Mas Noy. Ya oke Mas Jo, makasih. Jadi tadi begitu cerita singkat tentang pengalamannya Mas Joko melihat hal-hal yang gaib, yang nggak logis, yang menakutkan. Dan Buat kami. kalian yang punya cerita mistis bisa email ke kami atau komen di bawah, nanti kita akan hubungi. Kita bisa up cerita kalian di channel kami ini. Support Terima channel kasih. kami sampai 1000 subscriber. Jika sudah 1000 subscriber, kita akan sering-sering live di tempat-tempat angker. Seperti yang kita lakukan saat ini. Live di kuburan, bisa cek di video-video sebelumnya. Jangan lupa Like, follow, komen, follow. jangan lupa Salah dong. jangan lupa like, komen dan subscribe. Ya, Ya jangan lupa like, subscribe, and share. Jangan lupa juga follow akun Instagram kami. Mancarli ID.